Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang virus, yaitu makhluk sangat kecil yang tidak memiliki sel dan hanya bisa hidup kalau menumpang di makhluk lain. Nah, kali ini kita akan beralih ke makhluk mikroskopis yang ukurannya itu juga kecil, tetapi berbeda dari virus. Karena mereka itu hidup mandiri dan memiliki sel sendiri. Siapakah mereka? Betul sekali, bakteri. Melalui video ini, kita akan bersama-sama belajar dan mengenal lebih dalam tentang dunia bakteri. Jadi, simak baik-baik penjelasannya ya, karena setelah menonton video ini nanti, kalian akan tahu bahwa tidak semua bakteri itu berbahaya. Justru, banyak di antaranya itu yang berperan besar dalam menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Pengertian Archaebacteria, Eubacteria, dan bakteri. Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani, archaio yang artinya kuno. Eubacteria berasal dari bahasa Yunani, eu yang berarti sejati. Eubacteria disebut bakteria yang kemudian disederhanakan menjadi bakteri. Bakteri berasal dari kata bakterion yang artinya itu batang kecil. Ciri-ciri bakteri. Pertama, itu berdasarkan ukuran, bentuk sel, dan juga koloni bakteri. Bakteri merupakan organisme mikroskopis dengan ukuran sel yang bervariasi. Nah, umumnya itu sel bakteri memiliki diameter sekitar 0,5 sampai 5 mikrometer. Beberapa bakteri itu memiliki ukuran lebih besar, bisa mencapai 0,5 mm atau lebih, bahkan melebihi ukuran sel eukariotik. Dan bakteri ini dapat diamati menggunakan mikroskop cahaya maupun mikroskop elektron. Bentuk dasar sel bakteri itu dibedakan menjadi 3. Pertama ada kokus, yaitu bakteri berbentuk bulat seperti bola. Kedua ada basil, yaitu bakteri berbentuk seperti batang. Dan ketiga itu ada spirilium, yaitu bakteri berbentuk bergelombang seperti spiral. Dari bentuk dasar bakteri itu tadi, diturunkan pada bentuk agregat kumpulan bakteri kokus itu yang pertama ada monokokus, yaitu bakteri berbentuk bulat tunggal atau tidak membentuk agregat. Kedua ada diplococcus, yaitu bakteri berbentuk bulat yang bergandengan dua-dua. Ketiga ada staphylococcus, yaitu bakteri berbentuk bulat yang bergerombol seperti buah anggur. Keempat, ada Streptococcus, yaitu bakteri berbentuk bulat yang bergandengan memanjang membentuk rantai. Kelima, ada Sarkina, yaitu bakteri berbentuk bulat yang berkelompok membentuk susunan kubus. Terakhir itu ada Tetracoccus, yaitu bakteri berbentuk bulat yang berkelompok 4-4. Bentuk agregat atau kumpulan bakteri basil itu dikelompokkan menjadi 3. Pertama ada monobasil, yaitu bakteri berbentuk batang tunggal. Kedua ada diplobasil, yaitu bakteri berbentuk batang tunggal yang bergandengan dua-dua. Ketiga ada streptobasil, yaitu bakteri berbentuk batang yang bergandengan memanjang membentuk rantai. Bentuk agregat atau kumpulan bakteri spirilium yaitu dibedakan menjadi 3. Pertama ada spiral, yaitu bakteri yang membentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Kedua ada vibrio, yaitu bakteri berbentuk seperti tanda baca koma. Dan ketiga itu ada spiroseta, yaitu bakteri berbentuk spiral ulir seperti sekrup. Kemudian berdasarkan struktur sel bakteri. Nah, struktur sel bakteri itu ada kapsul, dinding sel, pilus, nukleoid, ada granula, membran plasma, ribosom, plasmid, dan juga flagel. Kapsul dia itu lapisan terluar yang menyelimuti dinding sel. Dinding sel itu fungsinya mempertahankan bentuk sel dan memberikan perlindungan fisik. Pilus, dia itu memberikan bantuan untuk menempel pada media atau substrat. Ada juga
Membran plasma dia itu membungkus sitoplasma dan mengatur pertukaran zat di dalam dan di luar sel. Plasmid dia itu fungsinya untuk DNA non-kromosom yang hanya menentukan sifat-sifat tertentu seperti sifat patogen. Flagel dia itu sebagai alat gerak pada bakteri. Nukleoid sebagai DNA kromosom berupa rantai ganda yang melingkar, yang terkumpul seperti serat kusut. Granula dia itu penyimpanan cadangan makanan yang dihasilkan, dan juga terakhir itu ada ribosom, yaitu organel kecil yang tersebar di sitoplasma untuk sintesis protein. Selanjutnya ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif yaitu bakteri yang dinding selnya itu menyerap warna violet atau ungu dan memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal. Kemudian bakteri gram negatif yaitu bakteri yang dinding selnya itu menyerap warna merah serta memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis. Cara hidup bakteri. Bakteri itu melakukan cara hidup pertama berdasarkan cara memperoleh makanan, yaitu bakteri autotrof, yaitu bakteri yang membuat makanannya sendiri dari senyawa anorganik. Berdasarkan cara memperoleh makanan itu tadi, bakteri dibedakan menjadi dua, yaitu pertama bakteri fotoautotrof dan yang kedua itu bakteri kemoautotrof. Fotoautotrof berarti bakteri itu dapat membuat makanannya sendiri dengan energi dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Kedua, bakteri kemoautotrof yaitu bakteri yang membuat makanannya itu sendiri menggunakan energi kimia hasil dari oksidasi senyawa anorganik. Kedua, ada bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang mendapatkan makanan itu berupa senyawa organik dari organisme lainnya. Bakteri heterotrof itu dapat hidup secara saproba atau pengurai, parasit, dan juga simbiosis mutualisme berdasarkan kebutuhan oksigen. Itu bakteri dibedakan menjadi tiga. Pertama ada bakteri aerob, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidupnya. Jika tidak ada oksigen, bakteri itu nanti akan mati. Contohnya itu ada Nitrosococcus. Kedua ada bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang hidup dengan baik jika ada oksigen maupun tidak ada oksigen. Contohnya bakteri E. coli. Dan juga bakteri anaerob fakultatif, di mana dia itu bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Pertahanan bakteri pada lingkungan yang buruk. Nah, beberapa bakteri itu dapat membentuk endospora untuk bertahan pada kondisi ekstrim. Endospora yaitu bentuk bakteri tidak aktif yang tahan terhadap disinfektan, kekeringan, sinar, dan juga suhu yang ekstrim. Reproduksi bakteri. Nah, reproduksi bakteri itu ada dua. Pertama, vegetatif atau aseksual, dan yang kedua itu generatif atau seksual. Di mana bakteri bereproduksi secara aseksual, itu dia akan melalui pembelahan biner, yaitu satu sel membelah menjadi dua, kemudian menjadi 4 menjadi 8, dan juga seterusnya. Kedua, itu ada generatif atau seksual, berarti bakteri itu melakukan reproduksi melalui rekombinasi gen, yaitu proses pertukaran sebagian materi genetik atau DNA antara dua sel bakteri yang berbeda, sehingga dia itu akan terbentuk DNA rekombinan. Pada reproduksi bakteri secara generatif itu tadi bisa dilakukan dengan tiga cara. Pertama, konjugasi, berarti dia itu pemindahan materi gen dari suatu sel bakteri ke sel bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi seperti pilus. Kedua, transformasi, berarti rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi gen dari bakteri lain yang dilakukan oleh suatu sel bakteri. Dan ketiga itu ada transduksi, yaitu melakukan rekombinasi gen yang diperantarai oleh virus bakteriofag gitu ya. Selanjutnya ada klasifikasi bakteri. Klasifikasi bakteri berdasarkan habitatnya, Archaebacteria itu dibagi menjadi 4. Pertama ada halofil ekstrim, berarti dia itu Archaebacterianya hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi, contohnya itu di laut mati. Kedua ada termofil ekstrim, berarti Archaebacterianya itu hidup di lingkungan dengan suhu yang sangat tinggi,
bisa sampai lebih dari 80 derajat Celcius. Ketiga ada metanogen, berarti Archaebacterianya itu menghasilkan metana sebagai produk sampingan metabolismenya, dan dia itu bisa hidup di lingkungan bebas oksigen. Terakhir dia itu ada acidofil ekstrim, di mana dia itu hidup di lingkungan dengan derajat keasaman atau pH yang sangat rendah. Kemudian klasifikasi pada Eubacteria, berarti bakteri itu dinding selnya mengandung peptidogliklan dan juga meliputi jenis bakteri yang bisa hidup dimanapun, baik dia itu parasit, pengurai, maupun dia simbiosis mutualisme. Selanjutnya ada peranan bakteri dalam kehidupan manusia. Membahas bakteri yang menguntungkan dulu. Itu contohnya ada simbiosis spesies Rhizobium leguminosarum. Dia itu fungsinya mengikat nitrogen di udara, menyuburkan tanah, dan juga bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan. Next, ini ada bakteri yang merugikan, contohnya itu pada Cyanobacterium diphtheria, dia itu penyebab penyakit difteri. Ada pembiakan bakteri. Jadi pembiakan bakteri itu dilakukan untuk tujuan penelitian dan memperoleh sifat dari bakteri tersebut. Hasil dari pembiakan bakteri dalam suatu medium itu disebut biakan murni. Nah, pembiakan bakteri itu dapat dilakukan pada medium cair, contohnya itu pada kaldu rebusan daging. Kedua ada medium padat, contohnya itu pada kentang. Ketiga ada medium kental di gelatin atau agar-agar. Usaha manusia dalam menanggulangi bahaya bakteri. Karena bakteri itu tidak semuanya menguntungkan, sudah kita ketahui tadi bakteri ada yang merugikan. Jadi kita itu sebagai manusia dapat melindungi diri dari bahaya bakteri melalui upaya yang pertama itu sterilisasi. Berarti kita itu membebaskan suatu medium, alat, ataupun ruangan itu bebas dari bakteri atau mikroorganisme lainnya. Nah, kedua itu dengan cara melindungi tubuh seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar kuat dengan cara mengonsumsi makanan yang bergizi dengan jumlah yang cukup. Cyanobacteria atau bakteri hijau biru. Jadi Cyanobacteria ini juga biasa disebut dengan ganggang biru karena warnanya itu hijau kebiruan dan dapat melakukan fotosintesis sendiri. Bentuk dan ukuran tubuh dari Cyanobacteria ini ada yang uniseluler ataupun multiseluler. Kemudian bentuknya itu batang yang disebut dengan trikoma yang tersusun sel heterosista, sel akinet, dan juga sel biosit. Struktur sel Cyanobacteria dia itu memiliki lapisan Cyanobacteria yang peptidoglikannya itu tipis pada dinding selnya. Kemudian selnya itu terdiri dari lapisan lendir, dinding sel, hingga DNA. Cara hidup dari Cyanobacteria itu dapat hidup secara bebas maupun bersimbiosis mutualisme dengan organisme lainnya. Habitatnya dia itu hidup di berbagai habitat seperti di air laut, air tawar, sawah, kolam, tanah, maupun menempel pada tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan. Ini ada reproduksi Cyanobacteria. Jadi Cyanobacteria itu bisa melakukan reproduksi dengan pembelahan biner, berarti pembelahan secara langsung dari satu sel menjadi dua sel. Kedua ada fragmentasi dengan cara pemutusan sebagian tubuh organisme. Bagian tubuh yang sudah terlepas atau terputus itu nanti otomatis akan tumbuh menjadi individu baru. Ketiga dengan pembentukan endospora. Pembentukan endospora itu dilakukan ketika kondisi lingkungannya itu kurang menguntungkan. Ini ada contoh Cyanobacteria dan juga peranannya. Contohnya itu ada Phorococcus sp, ciri-cirinya itu bersel 1, bentuk sel bulat, berkoloni 2-8 sel, berwarna biru kehijauan, tubuhnya itu diselubungi oleh lendir. Habitatnya itu di dasar perairan air tawar yang tenang, serta peranannya itu menghasilkan oksigen. Demikian penjelasan singkat tentang materi bakteri. Terima kasih sudah menonton video bakteri. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.